Hai guys, hari-hari ini kan media sosial kita atau bahkan obrolan sama tetangga dan rekan kerja kita penuh dengan copras-capres. Nah, biar senada nih, kita jalan-jalan ke Brazil yuk buat belajar tentang pemilu di sana yang lebih suka kambing dan badak jadi pemimpin kota daripada manusia yang doyan korupsi. Penasaran kan? Ini dia selengkapnya. Tahun 1955, sebuah kota industri di Brazil menggegerkan dunia dengan terpilihnya seekor kambing dalam jabatan pemimpin kota karena rakyatnya muak dengan pejabat kota yang korupsi. 4 tahun berselang, masyarakat São Paulo melakukan hal serupa pada kota mereka. Penduduk setempat mencalonkan Kakareku, si badak hitam, sebagai anggota Dewan Kota, atau kalau di Indonesia namanya DPRD. Badak hitam ini beneran hewan loh ya, bukan orang berjulukan badak. Rakyat São Paulo geram karena pemimpin kota mereka tak becus kerja tapi doyan banget korupsi. Bayangin aja, harga bahan pokok terus melejit karena persediaan terus menipis, inflasi melonjak, sampah tak terurus, selokan meluap, dan masih banyak lagi kekacauan lainnya. Menjelang pemilu, rakyat harus menentukan pilihannya pada 540 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 45 kursi Dewan Kota São Paulo. Dari ratusan kandidat, hanya segelintir orang yang bisa dipercaya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Sedangkan sisanya punya track record korupsi dan kriminalitas. Suram kan jadinya? Pingin hidup damai sejahtera, malah pilihannya bapuk. Menghadapi pilihan yang begitu suram, beberapa penduduk memutuskan untuk mencalonkan seekor badak hitam betina berusia 5 tahun sebagai kandidatnya. Slogan mereka gini nih, lebih baik memilih badak daripada keledai. Widih, cadas banget. Kakareku dipinjam dari kebun binatang Sohor di São Paulo selama 3 hari. Popularitasnya melejit karena ada hewan lawan manusia di pertarungan politik. Ketika pemilihan dilakukan, secara mengejutkan Kakareku mendapat suara terbanyak. Ia mendapat sekiranya 200.000 suara atau sekitar 15% dari total keseluruhan suara. Dan itu membawanya berhasil terpilih jadi Dewan Kota. Sebagai konsekuensinya, ada kandidat yang gagal terpilih memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri karena merasa terhina kalah dari binatang. Akibat keos yang terjadi, Kakareku yang sah memenangkan pemilu akhirnya digugat. Para petugas pemilihan membatalkan seluruh surat suara yang membawa kegelisahan di São Paulo. Alih-alih duduk di kursi Dewan Kota, Kakareku malah dikembalikan ke kebun binatang Rio de Janeiro. Setelah melalui popularitasnya dan menjadi perbincangan di seluruh negeri, badak betina itu meninggal pada tahun 1962 saat dipamerkan di kebun binatang. Itu tadi cerita protes rakyat São Paulo, Brazil yang benci pemerintahan korup. Kalau pengetahuan kalian bertambah, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Didukung oleh